Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Cuaca di luar sedang tidak bersahabat, sedang ekstrim, kadang hujan dan kadang panas. Anak-anak ibu harapkan untuk bisa menjaga kesehatan. Semoga selalu sehat sampai nanti tiba penilaian akhir semester ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin siapa, Husni ya? Ya, silakan Husni. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya dulu, mengecek kehadiran. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Ilham, Madi, dan Selvia. Oh, 3 orang ya? Ini kenapa sakit semua? Apa izin? Selvia izin ya? Yang sakit berarti? Ilham sama Madi. Baik, mari kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh dan yang izin bisa kembali ke sekolah lagi ya. Amin. Nah, anak-anak, pembiasaan kita yaitu menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu nasional. Namun karena hari ini berhubung hari besar nasional, ada yang masih ingat tidak hari ini hari apa? Hari pahlawan. Iya, alhamdulillah ya, anak-anak masih ingat hari ini adalah hari pahlawan, tepat jatuh pada tanggal 10 November. Nah, untuk menghormati para pahlawan yang sudah gugur berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu mengheningkan cipta. Siapa yang mimpin untuk jadi dirjen? Ya, silakan Andin maju. Hitungan ketiga dimulai ya, bernyanyi sambil menundukkan kepala. Baik. 1, 2, 3. Angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Ya, terima kasih. Silakan duduk Andin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari disiapkan dulu fisiknya. Jangan ada yang tertawa lagi, jangan ada yang bercanda. Silakan posisi duduknya diperbaiki, bukunya diletakkan di meja, buku teks, bahan ajar, HP-nya kalau ada kotanya silakan digunakan. Pulpen, pensil kalau perlu silakan taruh di meja. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, Ibu ingin bertanya, apa pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Globalisasi dan? Iya, bentuk-bentuk globalisasi. Bagus, anak-anak masih ingat. Nah, karena anak-anak sudah belajar tentang materi globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi, artinya kalian sudah paham
tentang globalisasi itu. Berarti kalian sudah bisa kira-kira ibu suruh mengamati di sekitar kalian apa saja akibat dari globalisasi yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Kira-kira ada nggak yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan Sandi. Sekarang banyak anak-anak yang bermain game online. Nah, sekarang banyak anak-anak yang bermain game online. Kira-kira adik-adik kalian di rumah main game online nggak? Nah, main. Jangan-jangan di sini juga main game online ya? Main juga. Boleh saja main, tapi jangan terlalu lama. Ingat waktu. Kalau sholat ingat, kalau lagi belajar ingat. Jadi nggak cuma main game online aja seharian. Nah, itu contoh. Kira-kira itu dampak positif apa negatif ya kira-kira ya? Yang baik apa yang buruk? Negatif ya? Nah, boleh. Silakan kalau ada contoh lain di sekitar kalian yang bisa diamati, ada nggak yang bisa menanggapi lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Septi. Sekarang banyak kurir ekspedisi belanja online, Bu, ngantar barang ke rumah-rumah. Nah, sekarang banyak kurir ekspedisi ya. Berarti itu berhubungan dengan belanja Online. belanja online. Kalian belanja online nggak? Belanja, Bu. Biasanya pakai ekspedisi apa? JNT. JNT, apa lagi? JNE ID Express. Nah, bagus. Kira-kira enak belanja di pasar apa belanja online? Belanja online. Wah, banyak nih saldonya. Biasanya transfer apa COD atau Waduh, anak-anak sudah gaya ya zaman sekarang, ini pengaruh globalisasi. Nah, ini tadi dua-duanya benar contoh akibat dari globalisasi. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu coba lihat di depan. Ada dampak globalisasi. Nah, kira-kira dampak globalisasi itu ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kalau yang baik dinamakan dampak apa? Positif. Kalau yang tidak baik? Negatif. Bagus sekali. Jadi dampak globalisasi ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, sebelum Ibu masuk lebih lanjut lagi ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran ini apa saja yang akan dicapai setelah pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, peserta didik kelas 9 mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif globalisasi dalam kehidupan kebangsaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik kelas 9 mampu mengidentifikasi contoh dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik kelas 9 mampu menganalisis upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik kelas 9 mampu menyajikan hasil diskusi materi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi dengan benar. Jadi itu yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita lanjut. Ibu juga akan menyampaikan teknik penilaian selama pembelajaran hari ini, yaitu ada 3 teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Untuk sikap akan dilaksanakan observasi selama kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk keterampilan nanti akan dinilai dari diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir, untuk pengetahuan Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan masing-masing individu. Nah, ini untuk teknik penilaian. Sekarang Ibu akan masuk ke materi ya. Nih, kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kira-kira coba amati ya. Ini ada gambar apa yang pertama, yang kedua ada gambar apa juga. Kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak? Dari 2 gambar ini, gambar satu dulu nih. Kira-kira dia bisa menanggapi nggak? Saya, Bu. Ya, silahkan Mira. Gambar pertama itu ada perkembangan iptek. Sekarang kita bisa menonton apa saja di YouTube, bisa lewat HP maupun TV, Bu. Nah, sekarang ini ya, karena perkembangan iptek itu muncullah yang namanya YouTube. Jadi YouTube ini kita bisa menonton apa aja di sini. Ya begitu ya Mira ya.
Nah, kalau dulu itu nggak ada YouTube, cuma ada TV. Itu pun channelnya cuma TVRI, RCTI. Nah, kalau di YouTube kita bisa menonton apa saja, bahkan yang tidak ada di Indonesia, yang di luar negara pun kita bisa nonton. Nah, kira-kira ini masuk dampak positif apa negatif ya? Positif, bagus. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nih, kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak? Ya, silakan Husni. Nah, kata Husni ini gambar orang berpakaian ala kebarat-baratan ya Husni. Betul nggak? Iya, coba lihat pakaiannya terbuka. Ada nggak di sini yang sehari-hari pakaiannya seperti ini? Tidak, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira ini masuk dampak apa ya? Dampak negatif, betul sekali. Nah, dua gambar ini mewakili materi kita pada hari ini, yaitu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Betul, bagus ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja dampak positif dan negatif globalisasi secara umum. Nah, yang pertama dampak positif ada perubahan tata nilai dan sikap. Ini maksudnya masyarakat kita itu dulunya tuh tradisional, tidak pernah terbuka dengan perubahan-perubahan. Nah, sekarang masyarakat kita sudah lebih modern, tidak lagi dulu kepercayaannya pun percaya pada hal-hal yang gaib, percaya pada roh nenek moyang. Nah, sekarang ada nggak yang seperti itu lagi? Jarang ya, masih ada, tapi sudah tidak banyak lagi. Ini paling di pedalaman-pedalaman seperti kayak suku Baduy atau suku-suku Dayak yang ada di pedalaman. Nah, yang kedua ini ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya apa? Perkembangan yang biasa kalian pegang itu apa? Handphone. Nah, itu contoh dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain perkembangan alat telekomunikasi apa lagi? Alat apa aja? Alat transportasi. Contohnya apa? Kapal, apa lagi? Pesawat, apa lagi? Mobil, sepeda. Iya, kereta. Nah, itu contoh dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga, ada tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, ini berhubungan dengan yang nomor 2 ini, karena sekarang berkembangnya pengetahuan dan ilmu teknologi, membuat tingkat kehidupan lebih baik. Orang-orang sekarang bekerja tidak hanya lagi di sawah atau di kebun. Sekarang kita sudah bisa bekerja di mana saja menggunakan alat teknologi. Contohnya nih, Bu kasih contoh. Pernah dengar Atta Halilintar gak? Pernah. Nah, dia itu jadi apa ya? YouTuber. Dia mainnya pakai apa? YouTube. Alatnya pakai apa? Pakai alat laptop, HP, internet. Nah, itu kan berhubungan dengan iptek. Artinya tingkat kehidupan seseorang bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ini contoh dampak positif ya. Sekarang kita masuk ke dampak negatif. Yang pertama ada pola hidup konsumtif. Nih, kalau orang yang suka belanja, kebutuhan yang gak penting dibeli, semua dibeli, itu namanya konsumtif, suka menghambur-hamburkan uang. Itu namanya pola hidup konsumtif. Lihat di Shopee ada yang cakep-cakep, yang lucu-lucu, langsung check out. Gitu kan ya Miss Andi? Nah, ini namanya pola hidup konsumtif. Nah, yang kedua ada sikap individualistik. Ini sikap menyendiri ya. Kadang kalian main HP tapi duduknya barengan. Gimana? Main HP masing-masing, temannya gak diperhatikan, ya kan? Nah, itu namanya sikap individualistik. Karena berkembangnya iptek tadi, kadang orang-orang yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Nah, itu sikap individualistik. Nah, yang ketiga ada gaya hidup kebarat-baratan. Nah, ini tadi contohnya pakaian tadi ya, yang kayak gambar pertama tadi ya Nah, gaya hidup kebarat-baratan itu contohnya baju-baju yang terbuka tadi. Banyak kan ya di Indonesia seperti itu sekarang? Nah, itu mengadopsi dari budaya luar. Nah, itu termasuk dampak negatif. Nah, yang terakhir ada kesenjangan sosial.
kesenjangan sosial ini terlihat dari di mana masyarakat Indonesia itu ada yang sangat kaya dan juga ada yang sangat miskin. Coba sekarang lihat di TV-TV, banyaknya pamer-pamer harta, ya enggak? Itu kan terlihat kaya, padahal masyarakat di luar sana banyak yang miskin. Nah ini dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi secara umum ya. Sekarang kita lanjut. Nah ini ada gambar. Kira-kira ini masuk dampak positif apa negatif? Nih gambar pertama ada apa? Positif. Online. Ini belanja? Online. Nah ini masuk apa? Dampak positif. Dampak positif. Yang kedua? Itu ada kesenjangan sosial. Ini kesenjangan sosial ya. Yang ibu bilang tadi ada yang terlihat sangat kaya dan ada juga yang terlihat sangat miskin. Nah yang ketiga ada gambar apa? Gaya anak pang. Gaya anak pang ini ya. Ini masuk positif apa negatif? Negatif. Negatif. Nah yang terakhir ada pencarian Google ya. Ini masuk apa? Positif. Positif ya. Bagus, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang positif dan negatif. Belajar ya tadi malam di rumah? Belajar. Alhamdulillah. Berarti karena belajar tadi cepet nih masuknya. Cepet nyerapnya pelajaran ya. Nah sekarang kita lanjut. Ada upaya untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama ada mencintai produk dalam negeri. Ini kalau mau beli sesuatu atau barang yang ingin dibeli itu kalau bisa tuh buatan dalam negeri. Supaya orang-orang dalam negeri kita itu kaya-kaya, nggak cuma orang di luar negeri yang kaya. Jadi dibeli yang hasil kerajinan-kerajinan tangan Indonesia, hasil produk-produk olahan dari anak bangsa. Yang kedua ada menyaring budaya asing yang masuk. Nih, kalau budaya yang tidak bagus tolong disaring, jangan diikuti. Kecuali yang bagus baru bisa diikuti ya. Nah yang ketiga memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Nah untuk seterusnya anak-anak silakan buka di bahan ajar untuk mengetahui apa saja semua ini maksudnya ya. Silakan dibaca lebih lanjut di buku teks atau bahan ajarnya ada di situ lengkap. Nah kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi. Nah peserta didik dibagi dalam 4 kelompok. Ini sudah 4 kelompok ya. Jadi peserta didik akan mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak berdiskusi menjawab, di sana ada pemecahan masalah. Silahkan didiskusikan dan dijawab, dicari solusinya. Nah ini LKPD yang ada yang akan ibu bagikan. Ini halaman pertama, silahkan diisi nama kelompok. Nah diisi sesuai pertanyaannya dan diisinya sesuai kolom-kolom yang tersedia. 2 kelompok masalahnya yang pertama ini, 2 kelompok lagi masalahnya yang ini. Jadi berbeda ya, 2 kelompok. Nanti maju sampelnya 2 kelompok juga. 1 kelompok ini, 1 kelompok ini yang maju untuk presentasi. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya. Sepuluh menit kira-kira cukup ya? Silakan dikerjakan secara berdiskusi, cari informasi sebanyak-banyaknya dan permasalahannya itu dicari solusinya apa yang sesuai. Silakan dibuka bukunya, HP-nya boleh cari di Google, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Buka di Google ya, kalau ingin cepat.
Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ibu akan menunggu. Kalau sudah siap juga silahkan juga. Gimana, susah? Waduh, kelompok 3 sudah ya. Kita tunggu yang lain. Kelompok 1 gimana? Sudah. Wow, sudah. Sudah selesai, Bu. Sudah kelompok 2. Tinggal kelompok 4 berarti. Kalau pakai Google cepat. Karena tinggal cari, banyak sekali informasi yang keluar. Jadi tidak susah. Itulah gunanya kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Sudah. Nah, baik, sekarang siapa yang kira-kira ingin maju untuk presentasi duluan? Saya, Bu. Ya, silakan Miss Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Berilah tanda centang pada gambar yang tergolong dampak positif dan tanda silang untuk dampak negatif dari globalisasi. Gambar pertama, anak-anak yang sedang bermain game termasuk dampak negatif. Dan gambar yang kedua adalah hacker termasuk dampak negatif. Gambar berikutnya, shopping online termasuk dampak positif. Gambar yang keempat, berita hoax termasuk dampak negatif. Dan gambar yang kelima, belajar online termasuk dampak positif. Gambar yang keenam, dugem atau hiburan malam termasuk dampak negatif. Ojek online termasuk dampak positif. Dan foto yang kedelapan, perjalanan menggunakan pesawat termasuk dampak positif. Gambar yang terakhir, pencarian Google dampak positif. Identifikasilah contoh dampak globalisasi yang ada di lingkungan sekitarmu. Dampak positif, berkembangnya teknologi internet membuat keberadaan ojek online atau delivery makanan semakin banyak. Dampak negatif, menggunakan internet dan media sosial membuat maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Analisislah dampak globalisasi pada gambar di bawah ini dan upaya solusi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi pengaruh dari dampak globalisasi tersebut. Gambar di atas adalah akibat perilaku pergaulan bebas, di mana siswa yang masih sekolah hamil saat masih duduk di bangku sekolah. Contoh di atas merupakan dampak negatif dari globalisasi. Perilaku tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak yang sedang puber.
2. Seringnya anak melihat contoh pergaulan bebas yang banyak ditayangkan baik di TV maupun di internet atau media sosial. Yang ketiga, anak tidak bisa menyaring budaya barat yang masuk, akibatnya terjadilah pergaulan bebas. Upaya agar anak terhindar dari perilaku tidak baik tersebut. Pertama, orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak di usia memasuki puber. Yang kedua, lebih sering mendekatkan diri dengan hal-hal agamis agar terhindar dari perilaku tidak baik. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang hasil diskusi dari kelompok 2, kelompoknya Wisandi? Ada enggak? Ya, silahkan Sapitri. Nah, kata Sapitri tadi bagaimana menanggapi anak yang SD yang sudah berpacaran, Wisandi? Anak SD yang sekarang sudah banyak yang pacaran karena melihat tayangan-tayangan di internet. Orang tuanya lah yang harus lebih banyak mengawasi anak tersebut. Nah, katanya anak SD yang sering berpacaran itu karena sekarang banyak tayangan-tayangan di internet ya atau di TV ya. Melihat seperti itu mungkin mereka jadi mengikuti. Kira-kira tadi pengawasan dari orang tua ya. Orang tuanya harus lebih mengawasi. Gimana, Sapitri? Sudah puas jawabannya? Puas. Ya, terima kasih Wisandi. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk Wisandi dan kelompok 2 atas hasil diskusinya. Bagus sekali Wisandi. Tepuk tangan dulu untuk Wisandi dan kelompok 2. Nah, silakan kelompok selanjutnya yang maju siapa? Ya, silakan, Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Berilah tanda centang pada gambar yang tergolong dampak positif dan silang untuk dampak negatif dari globalisasi. Gambar 1, anak-anak yang sedang bermain game online, dampak negatif. Gambar kedua adalah hacker, termasuk gambar negatif. Gambar yang ketiga, shopping online termasuk dampak positif. Gambar yang keempat, berita hoak termasuk dampak negatif. Gambar yang kelima, belajar online termasuk dampak positif. Gambar keenam, hiburan malam termasuk dampak negatif. Gambar yang ketujuh, Gojek termasuk dampak positif. Gambar yang kedelapan, perjalanan menggunakan pesawat termasuk dampak positif. Gambar yang kesembilan, pencarian Google termasuk dampak positif. Identifikasilah contoh dampak globalisasi yang ada di lingkungan sekitarmu. 1. Berkembangnya teknologi memudahkan nelayan mencari ikan menggunakan kapal yang sudah lebih canggih dan modern. Dampak negatif, masuknya budaya barat menggunakan cara berpakaian masyarakat yang dulu tertutup, sekarang lebih terbuka. Analisislah dampak globalisasi pada gambar di bawah ini dan upaya solusi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi pengaruh dari dampak globalisasi tersebut. Gambar di atas adalah kegiatan anak-anak yang sedang bermain game online. Kegiatan tersebut merupakan dampak negatif dari globalisasi. Penyebabnya, orang tua memfasilitasi handphone pada anak yang masih di bawah umur. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua maupun orang terdekat sehingga anak leluasa bermain game online. Akibatnya anak terjadi kecanduan game online. Pada upaya agar terhindar dari game online adalah mengawasi anak saat bermain HP. 2. Memberi batas waktu saat bermain game online. Ketiga, mengajak anak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ya, terima kasih Septi untuk hasil diskusinya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, silakan. Maria. Nah, kata Maria, bagaimana ketika dibatasi kan tadi anak caranya untuk agar anak tidak kecanduan lagi, HP-nya dibatasi ya. Kata Maria, kalaunya dibatasi kalau anaknya mengamuk gimana?
Jika anak mengamuk saat dibatasi main HP, orang tua harus bisa mengalihkan pikiran anak agar bisa melupakan HP untuk sementara. Bisa ajak beraktivitas yang menyenangkan. Nah, katanya Septia tadi dialihkan ya pikirannya, diajak bermain atau aktivitas-aktivitas lain yang lebih menyenangkan, Maria. Gimana Maria? Sudah puas? Ya, baik. Kira-kira yang lain masih ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan Septia. Terima kasih Septia, bagus sekali hasil diskusinya. Nah, baik. Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Karena tadi yang tampil sudah 2 sampel untuk 2 masalah ya. Masalah yang pertama tadi ada anak-anak yang bermain game online dan ada yang pergaulan bebas. Nah, untuk gambar pertama kita simpulkan dulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada ini ya. Ada gambar pertama ini apa ini? Anak sedang bermain game ini apa? Masuk apa? Dampak negatif. Dampak negatif. Ini ada apa lagi? Hackernya apa? Dampak negatif. Ini apa lagi? Shopping online. Shopping online. Ini apa? Positif. Ini? Penyebar berita hoax. Ya. Dampak negatif. Seterusnya? Belajar online. Belajar online. Ini positif juga. Nah, terus ini apa lagi? Hiburan malam. Ini dampak apa? Dampak negatif. Dampak negatif. Terus? Ojek online. Nah, terus lagi nih. Perjalanan menggunakan pesawat termasuk dampak positif. Iya, terus lagi. Pencarian Google termasuk dampak positif. Iya, jadi ini dampak positif untuk pencarian Google. Bagus. Ini semua disamakan ya jawabannya biar tidak ada yang, kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Nah, sekarang yang soal kedua, ini mencari contoh dampak positif yang ada di sekitar kalian. Contohnya apa dampak positif yang ada di sekitar kita? Apa tadi yang kalian kerjakan di LKPD punya kalian apa? Pencarian Google saat apa? Saat belajar. Nih yang kalian laksanakan hari ini. Apalagi selain itu? Shopping online. Bisa. Yang itu tadi yang kata tadi kelompok siapa tadi yang ojek online tadi? Nah, kelompoknya Wisandi ya. Sekarang sudah ada ya delivery makanan di sini. Nah, itu juga termasuk dampak positif. Nah, sekarang kita masuk dampak negatif. Kira-kira apa tadi contohnya? Game online tadi ya, kecanduan game online. Apa lagi? Nah, itu apa? Ibu-ibu, emak-emak gibah ya di kampung-kampung tuh. Iya, gosip itu masuk negatif. Tuh emak-emak yang kurang kerjaan biasanya nongkrong-nongkrong. Nah, apalagi? Hiburan malam ada ya di sini ya? Game online sudah tadi. Hiburan malam ada di sini ya? Ada. Waduh, warung jablay. Aduh. Nah, itu contoh yang ada di sekitar kita. Sekarang masalah yang ketiga. Nah, ini kelompok siapa tadi yang game online tadi? Wisandi sama kelompoknya Maria ya? Oh, Septi ya ini tadi ya? Oh ya, nah ini tadi apa tadi? Kecanduan game? Online. Ini penyebabnya tadi karena anak-anak sudah diberikan HP sejak usia dini ya. Nah akhirnya mereka tidak bisa menyaring. Kalau anak-anak belum bisa menyaring itu baik apa buruk, itu belum bisa mereka. Makanya akhirnya ketika rame main game online akhirnya mereka nggak mau berhenti dan akhirnya kecanduan. Ini kira-kira upaya atau solusinya apa? Apa solusinya? Upaya agar anak terhindar dari perilaku tidak baik tersebut, 1. Orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak di usia memasuki puber. Bukan ini yang game online, Wisandi. Yang game online siapa ini? Itu kan punya kamu masalahnya apa? Memberi batas waktu saat main. Nah ini memberi batas waktu saat main HP. Tuh, apalagi? Mengalihkan pikiran anak ya untuk mengajak beraktivitas yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Ini untuk game online. Sekarang nih, masalah ini punya Wisandi nih. Kelompok Wisandi. Apa ini tadi Wisandi? Upaya agar anak terhindar. Bukan upaya, ini apa dulu gambarnya? Gambar
Iya, hamil di luar nikah ada lagunya tuh. Apa? Wah, Sapitri tahu tuh. Ku hamil duluan, Sapitri. Jangan diikuti ya, Sapitri ya. Pacaran hamil duluan. Nah, ini hamil duluan karena ini pergaulan bebas. Terus, ini gimana nih upayanya supaya menghindari perilaku tersebut? Gimana? Supaya agar anak terhindar dari perilaku tidak baik tersebut, orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak di usia memasuki puber. Nah, ketika masa puber nih kayak kalian nih lagi merekah-rekahnya seperti bunga mawar. Oh, kalau lihat cowok ganteng aja, kelepek-kelepek. Ayo, siapa yang kelepek-kelepek lihat cowok ganteng? Nah, Ija. Nah, nih. Jadi harus diawasi orang tua. Kalau mau jalan jangan lama-lama, nanti diculik cowok-cowok yang cewek nih. Jadi harus lebih diawasi karena anak-anak yang sedang puber itu bahaya sekali kalau tidak diawasi. Selain itu ada lagi nggak solusinya? Ada, Bu. Apa? Lebih sering mendekatkan diri dengan hal-hal agamis agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Nah, katanya Wisandi lebih sering berhubungan dengan hal-hal yang berbau agama. Sering ke masjid ya? Sering nggak saudari ke masjid? Hari Jumat ke masjid? Kalau nggak ke masjid nanti pakai mukena. Nah, kalau cewek kalau hari Jumat nggak ke masjid. Siapa nih lagi yang suka ke masjid nih? Bagus, dengerin ceramah. Di YouTube tuh buka Ustadz Abdul Somad. Jangan yang dibuka Dylan Cepmek. Nanya, bener nggak? Kamu nanya, saya bertanya-tanya. Nah, jangan yang itu yang dibuka. Hal-hal yang berbau kebaikan yang ditonton di YouTube ya. Nah, ini tadi adalah LKPD yang sudah kita kerjakan hari ini dan sudah disimpulkan. Semoga anak-anak paham. Kira-kira paham nggak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Paham sekali atau tidak paham sekali? Paham sekali. Oke, kita buktikan nanti dievaluasi ya. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif. Apa? Iya, globalisasi. Jadi anak-anak harus bisa memilah yang mana dampak positif dan yang mana dampak negatif. Jadi yang baik diambil, yang tidak baik jangan diikuti atau dihilangkan ya. Jadi anak-anak harus bisa menyaring budaya yang baik dan budaya yang tidak baik. Itu adalah pemahaman yang paling bermakna dalam materi kita pada hari ini. Kira-kira anak-anak bisa ya menyaring yang mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti dalam masa-masa kita yang sekarang ini. Karena banyak sekali tantangan-tantangan dalam globalisasi, khususnya anak-anak muda sekarang banyak sekali godaan-godaannya. Pergaulan bebas, narkoba, itu jangan sampai kalian ikuti, harus dihindari ya. Nah, sampai di sini kira-kira paham dengan materi hari ini? Ada yang sulit nggak materi hari ini? Nah, tadi apa yang sudah pelajari semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya ya. Amin. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ibu akan membuktikan nih, sudah bisa paham dan mengerti nggak dengan pembelajaran hari ini? Silahkan dijawab masing-masing ya. Ibu akan membagikan. Waktunya 5 menit ya. Dicontrek langsung ya, disilang. Gimana? Sudah semua ya? Silakan dijawab, waktunya 5 menit. Semakin cepat semakin bagus ya nih.
Susah kan ya soalnya? Apa mudah? Waduh, mudah. Mudah sekali. Yang sudah selesai boleh dikumpul? Wah, sudah? Berarti nanti Ibu tambah 10 ya soalnya. Lebih banyak lebih baik. Ada yang masih belum? Silakan dikumpulkan. Nah, sudah selesai semua? Sudah ya? Kegiatan kita sudah selesai ya, berarti materi kita pada hari ini refleksi sudah, evaluasi juga sudah. Nah, Ibu akan menyampaikan untuk materi selanjutnya kan ini sudah selesai untuk materi globalisasi perubahan sosial budaya dan globalisasi sudah selesai. Nah, untuk minggu selanjutnya atau minggu depan kita akan melaksanakan apa? Penilaian akhir semester. Nah, anak-anak silahkan diulangi lagi belajarnya dari bab 1 yaitu interaksi antar benua-benua di dunia dan perubahan sosial sampai globalisasi. Nanti sampai ketemu lagi di penilaian akhir semester. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Karena diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Baik, siapa lagi yang mau memimpin? Husni lagi? Baik, silakan Husni. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.